Prinsipnya apa? Kan kalau Alkitab perintah lakukan. Alkitab larang jangan lakukan. Tapi dalam kasus Alkitab tidak perintah dan tidak larang, boleh lakukan, boleh tidak lakukan. Yang melakukan tidak dosa, yang tidak melakukan juga tidak dosa. Pikirkan bahwa sesuatu mungkin tidak dosa, tidak dilarang oleh kitab suci. Tapi pertimbangkan satu hal lagi. Apakah itu jadi batu sandungan bagi orang atau tidak? Ada amin kalau yakin betul amin. Kalau dia omong salah, ada amin saudara? Tidak ada. Ada amin saudara masih bingung. Benar apa enggak ya? Jangan buru-buru. Ada amin. Sabar dulu. Dia balik. Dia bilang, karena Tuhan Yesus bilang barang siapa tampar pipi kanan mau berpikir, dia pasang sebelah lagi. Tampar. Lalu kawannya tampar. Dia bilang, oke, sekarang masalah agama selesai. Sekarang masalah laki-laki dengan laki-laki. Ya kan pendeta kuat iman. Kuat iman apa? Ini juga pendeta juga manusia. Lu kira tiang listrik yang ada di sini kan? Shalom, selamat datang di RCC, Revival Community Channel. RCC adalah komunitas untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Di bawah pembinaan Bapak Pendeta Esra Soru, mari kita tumbuh bersama di dalam pengajaran yang benar. Apabila saudara diberkati, jangan ragu untuk subscribe dan share, aktifkan lonceng notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati. 'Cause all my life you have been faithful, oh Lord. All my life you have been so good. With every prayer that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Of the goodness of God. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat bukan hanya disaksikan oleh ribuan pasang mata seperti yang Nay ceritakan tadi. Waktu saya lihat fotonya nggak kalah sama Syahrini, saudara. Penyanyi yang dipilih oleh Tuhan, Pak Esra, hambanya yang setia. Kalau kita di dalam Tuhan, engkau akan berbuah. Tadi fotonya langsung turun dari pesawat jet pribadi, saudara. Pelayanan boleh di Sangirta Laut jauh sekali. Tetapi naiknya pesawat jet pribadi dijemput, saudara. Waktu saya jemput Pak Esra pakainya pesawat telepon, saudara. Percayalah kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan yang membuat kita berbuah berkali lipat ganda. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Pak Esra untuk sesi yang kedua, The True Christian. Silakan Pak Esra. Ya, kita lanjutkan ya. Nanti yang baru datang, ini sambungan sebenarnya. Ya, nanti lihat saja di YouTube. Ini ada tayangannya full nanti ya. Jadi kita bicara soal Kristen yang sejati. Dan dalam bagian pertama tadi kita sudah lihat bahwa kekristenan sejati itu pertama-tama paling utama itu urusan status. Statusnya adalah orang benar karena justification atau pembenaran dari Tuhan.
Nah, kekristenan sejati pertama ditentukan oleh statusnya, dan yang kedua itu persoalan etikanya. Ya. Nah, kalau tadi itu lebih bersifat teologis, dan ini yang kedua ini lebih bersifat praktis. Ini persoalan etika. Hidup kekristenan tidak hanya mula-mula diawali dengan status, tapi tidak hanya berhenti pada status. Ya. Tadi sudah saya singgung bahwa pembenaran itu tidak menjadikan kita menjadi orang baik. Pembenaran itu hanya status hukum kita di hadapan Tuhan karena kebenaran Kristus diberlakukan bagi kita. Maka begitu orang percaya Yesus, otomatis dia langsung jadi orang benar. Biarpun belum ada perubahan hidup dari hari ke hari. Karena perubahan hidup itu proses. Tapi pembenaran langsung pada saat orang percaya Yesus. Nah, tetapi itu namanya konsep justification. Tapi ada konsep sanctification. Ini pengudusan. Jadi pada waktu orang percaya Yesus, dia akan diberikan Roh Kudus. Ya, diberikan Roh Kudus. Itu saudara bisa lihat di Efesus 1 ayat 13 itu. Pada waktu orang percaya Yesus, ya, dia dimeteraikan dengan roh. Nah, kalau kita diberikan Roh Kudus, maka Roh Kudus mengerjakan yang namanya pengudusan, sanctification, di mana Roh Kudus bekerja menguduskan kita atau membaharui kita. Pekerjaan Roh Kudus itu sebenarnya sudah dimulai ketika kita dilahir barukan atau lahir kembali. Ya, dulu kita mati rohani. Mati rohani itu berarti secara rohani mati. Karena dia mati rohani, dia tidak bisa berespon terhadap segala macam hal yang rohani. Kayak mayat di sini. Begitu ada mayat orang mati di sini, ayo kasih babi panggang, goyang-goyang di hidung. Ada respon? Gak bisa. Mau dikasih makanan seenak apapun tidak bisa respon karena mayat. Dikasih duit 1 tas juga goyang-goyang juga tidak bergerak. Karena mayat. Bagaimana dia bisa respon? Hidupkan dulu. Setelah dia hidup, goyang sate, babi, respon. Gitu ya. Nah, begitu juga rohani. Kalau kita mati rohani itu dikasih firman, dikasih khotbah macam apapun tidak bisa. Ya. Supaya dia bisa respon, kasih hidup dulu. Nah, proses penghidupan itu yang namanya dilahirkan kembali. Nah, begitu sudah dilahirkan kembali, begitu dengar firman, masuk. Dengar Injil, masuk. Nah, baru akhirnya dia bisa berespon. Jadi Roh Kudus sudah mulai bekerja. Nah, ingat, proses kelahiran kembali itu pekerjaan Roh Kudus. Bukan pekerjaan Yesus. Makanya tuh ada lagu apa tuh? Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Itu salah. Karena penebusan itu oleh darah Yesus. Tapi menjadi ciptaan yang baru itu urusan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kudus mulai bekerja dari kelahiran kembali. Setelah kita dilahirkan kembali, maka sekarang sudah bisa respon terhadap rohani, termasuk Injil. Maka begitu Injil datang, kita sudah bisa percaya. Roh Kudus atau bahkan Tuhan mengaruniakan iman. Begitu sudah percaya, Roh Kudus mendiami kita. Orang tidak percaya tidak ada Roh Kudus di dalam diri. Kalau kerja Roh Kudus, kerja-kerja dari luar bisa. Tapi Roh Kudus mendiami dia. Kalau orang belum percaya tidak bisa. Tapi kalau orang sudah percaya pasti diberikan. Nah, begitu Roh Kudus sudah ada, dia mulai beroperasi di dalam kita. Lalu muncullah pengudusan. Akhirnya orang mulai melahirkan perbuatan baik. Kasihnya mulai keluar. Sukacitanya, damai sejahteranya, kesabarannya. Ya, dan mulai di situ terjadi proses di mana perubahan hidup mulai terjadi. Ingat ya, tanda bahwa orang betul-betul Kristen sejati ada perubahan hidup, bukan kesempurnaan.
Karena kadang-kadang begini, ada orang yang belum percaya hanya dia berasal dari lingkungan keluarga yang baik-baik. Sehingga memang standar moralnya sudah tinggi. Tapi dia tidak percaya Yesus. Itulah sebabnya kita dapati ada orang Kristen sungguh-sungguh tapi hidupnya masih lebih buruk dari non-Kristen. Tapi pertanyaannya ada perubahan atau tidak? Misalnya ambil contoh. Bapak dari keluarga baik-baik, ya, sabar, diajar oleh orang tua sabar. Jadi biarpun Bapak ditampar satu kali, Bapak pasti tidak membalas. Tapi bukan Kristen. Ya, tapi Bapak ini Kristen. Ini orang jahat sekali. Kalau kamu berani tampar satu kali, dia tampar balik kamu 10 kali. Tapi ini tetap tidak percaya Yesus. Tapi sudah baik, dimaki bagaimanapun tidak balas. Yang ini pokoknya kalau kamu berani tampar satu kali, dia balas 10 kali. Tapi begitu dia percaya Yesus, ada perubahan. Sekarang kalau ditampar orang, masih tampar balik? Masih, tapi tidak sampai 10. Sudah 7. Coba lihat, kalau masih tampar orang 7, dibanding dengan ini, mana lebih baik? Kacamata manusia, ini lebih baik loh. Padahal belum percaya. Tapi ini masih lebih buruk. Tapi ada perubahan. Ada, dari 10 sudah tinggal 7. Berarti ini memang baik tapi stagnan. Yang ini buruk tapi ada perubahan. Yang Kristen sungguh-sungguh bukan ini, tapi ini. Nah, pertanyaannya, selama saudara jadi Kristen itu ada perubahan gak? Ya. Nah, jadi setelah status kita sebagai orang benar, maka etika otomatis menyusul. Etika yang benar otomatis menyusul. Maka di sini kekristenan mulai ditunjukkan dengan perilaku hidup. Ya, tutur kata, ya, sikap kita selaras dengan status kita. Perhatikan Titus 3, 7 dan 8. Supaya kita, ya, slide-nya coba ditampilkan. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan, ini ya, oleh kasih karunia berhak menerima hidup kekal sesuai pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan baik. Ingat ya, di atas tadi dibilang sebagai orang yang dibenarkan. Di bawah dibilang mereka yang sudah percaya sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan baik. Maka status kita itu pasti menyusul etikanya. Kalau dia Kristen sejati, statusnya pasti menyusul etikanya. Tapi kalau dibilang statusnya orang benar, tapi etikanya nggak ada kemajuan ini. Bukan statusnya benar lalu etika tidak ada kemajuan, pasti statusnya belum benar. Karena kalau statusnya benar, itu tidak bisa tidak. Harus melahirkan perbuatan. Roma 12, 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Ini semua menunjukkan ada perubahan. Adalah sesuatu yang ganjil apabila status kita adalah orang benar, tapi hidup kita dari hari ke hari tidak ada perubahan. Sekali lagi, bukan kesempurnaan, tapi perubahan. Nah, kalau begitu pertanyaannya bagaimana supaya etika atau perilaku itu bisa sejalan dengan status? Nah, di sini peranan firman itu penting. Ya, peranan firman. Karena firman Tuhan itu mempunyai fungsi membentuk etika. Ya, coba lihat Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan padamu. Berarti firman ini kamu sudah bersih.
Firman. Firman mempunyai fungsi membersihkan kita dalam pengertian bahwa hidup kita menjadi lebih baik. Sekarang 2 Timotius 3, 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ini sebenarnya dalam bahasa aslinya kata yang ini tidak ada. Jadi segala tulisan diilhamkan Allah. Kata segala tulisan ini, ya, itu dalam New American Standard Bible, all scripture, seluruh kitab suci. Jadi seluruh kitab suci diilhamkan Allah. Ini menjadi salah satu dasar bahwa Alkitab itu firman Allah. Ya, nggak ada bagian kitab suci yang tidak diilhamkan. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar. Maka nomor 1 fungsi firman itu mengajar. Jadi jangan mengajar di luar segala yang diilhamkan Allah. Sekarang ini banyak orang mengajar tapi dasar Alkitabnya tidak ada. Omong-omong sembarang saja. Bikin teori-teori sendiri. Kalau saudara lihat khotbah saya atau mengajar, tidak ada statement keluar tanpa dasar Alkitab. Begitu tidak ada dasar Alkitabnya, maka saya tidak mau menjawab. Atau menjawabnya, tapi menjawabnya adalah saya tidak tahu. Gitu aja. Kemarin itu ada orang di Sangir juga tanya, kalau bayi mati masuk surga atau masuk neraka? Nah, dia tanya begitu. Ya saya bilang ingat ya, dasarnya itu adalah firman. Pertanyaannya, pernahkah ada firman Tuhan membicarakan nasib bayi-bayi? Ada satu ayat yang disalah tafsirkan. Karena waktu Daud itu anaknya sakit kan dia puasa. Begitu anaknya mati, langsung dia bangun bersih-bersih. Lalu pegawai-pegawai tanya, kenapa anaknya mau mati kok nangis, meratap, doa puasa. Tapi begitu anaknya mati kok sudah kembali segar. Daud bilang apa? Karena dia tidak akan kembali kepadaku, tapi aku yang akan pergi kepadanya. Lalu dia bilang, aku yang akan pergi kepadanya, pergi kepada anaknya yang mati itu. Kemana Daud pergi menemui anaknya yang sudah mati? Daud ini orang benar, pasti masuk surga. Maka anaknya harus di surga. Jangan amin dulu. Itu tafsiran yang salah. Karena itu tafsirannya tidak natural. Daud tidak bicara soal surga neraka di situ. Maksudnya, dia tidak akan kembali padaku, tapi aku yang akan pergi. Dia tidak akan bangkit, tapi aku yang akan mati. Nah, itu hanya itu saja maksudnya. Jadi tidak ada ayat yang bicara soal nasib bayi-bayi. Percaya Yesus, masuk surga. Tidak percaya Yesus, masuk neraka. Bisakah bayi percaya Yesus? Belum. Berarti belum bisa ke surga dong. Bisakah bayi tidak percaya Yesus? Juga tidak. Berarti belum bisa ke neraka dong. Terus kemana? Ya. Kembali kepada kedaulatan Tuhan. Ya kan? Tapi bagi kita kalau ditanya pasti ya tidak tahu dong. Maka Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang dinyatakan itu bagi kita. Tapi hal-hal yang tidak dinyatakan, yaitu bagi Tuhan. Gak usah urus di situ. Ya, makanya saya di mana-mana aja. Kemarin tanya jawab di satu lapangan 2.000 orang tuh. Saya kalau tanya jawab di mana-mana dengan yakin penuh, tanya apa saja saya pasti jawab. Karena saya tidak tahu, itu juga jawaban. Nah, ya kan? Tapi kewenangan kita hanya mengajar dari segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ini menjadi standar saudara untuk menilai pengkhotbah dan pengajar siapapun. Ingat ya, yang ada dasar saja belum tentu dasarnya ditafsir benar loh. Apalagi nggak ada dasar. Ya kan? Orang yang mengajarkan penginjilan pada orang mati juga kan ada dasar. 1 Petrus itu. Pasal 3, 19. Oleh roh itu dia pergi memberitakan Injil pada roh-roh yang terpenjara. Akan begitu kan. Lalu itu didasarkan jadi dasar penginjilan orang mati. Jadi kalau bapak misalnya punya ayah belum percaya Yesus terus mati, kan akan masuk neraka kan? Tapi bisa diinjili lagi. Diupayakan supaya arwah bapak tuh masuk ke dalam dia. Begitu arwah bapak masuk ke dalam dia, bukan dia lagi tapi bapaknya, langsung injili. Begitu bapaknya yang kesurupan
menyusup masuk ke situ, menjadi percaya, selamat ya. Nah, dasarnya apa? 1 Petrus pasal 3 itu. Berarti doktrin penginjilan pada orang mati pun ada dasar ayat, walaupun ditafsir salah. Saksi Yehova bilang, yang masuk surga itu cuma 144.000 orang. Ada dasar ayat? Ada. Wahyu 7 ayat 4. Tapi itu pun ditafsir salah. Ya, jadi yang punya ayat saja belum tentu benar. Apalagi yang tidak punya dasar. Ya, maka saudara harus sungguh-sungguh. Jangan gampang amin. Ada amin saudara, pikir baik-baik. Makanya saya selalu ajar jemaat saya, kalau ada amin, kalau yakin betul amin. Kalau dia omong salah, ada amin saudara, tidak ada. Ada amin saudara, saudara masih bingung, benar apa enggak ya? Jangan buru-buru. Ada amin, sabar dulu, ya, tunggu dulu kan, belajar dulu kan. Karena apa? Amin itu kan setuju. Yang dia katakan itu tidak benar. Lalu saudara, ada amin saudara, amin, setuju. Saudara setuju dengan tidak benar itu dosa. Ya. Memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Menyatakan kesalahan berarti salah apa tidak? Kan harus bergantung firman dong. Kalau firman gak salahkan, jangan salahkan. Tapi kalau firman salahkan, jangan bilang tidak salah. Jangan menyalahkan orang kalau gak ada dasar. Gitu ya. Untuk memperbaiki kelakuan. Untuk perbaiki kelakuan. Nah, berarti kelakuan yang buruk-buruk ini itu bisa diperbaiki. Lewat apa? Segala tulisan yang dilakukan Allah. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Terus ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Berarti kita ini kan harus ada etikanya, perbuatan baik. Tapi perbuatan baik ini tergantung apa? Yang di atas tadi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kalau begitu, etika kita itu jalan, yang paling menentukan itu firman. Ada faktor lain seperti pekerjaan Roh Kudus, ya, doa dan lain sebagainya. Tapi firman itu memainkan peranan penting. Mazmur 119. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Maka di sini peranan firman penting. Memang orang belajar firman Tuhan yang banyak, belum tentu hidupnya baik. Tapi orang tak mungkin bisa mempunyai hidup yang makin hari makin baik tanpa belajar firman. Tanpa mengerti firman. Karena itu hidup kita ini benar. Salah satu ditentukan oleh firman. Nah, di sini saya ingin menjelaskan beberapa hal. Bahwa seringkali penentuan benar atau salah, itu banyak kali orang tidak menetapkannya sesuai firman. Tapi ada banyak hal. Pertama misalnya, ada orang mendasarkan benar tidak itu pada pandangan umum atau pada pandangan manusia. Maksudnya adalah kalau sesuatu dianggap benar oleh banyak orang, maka orang terima itu sebagai benar. Tapi kalau sesuatu dikecam oleh banyak orang, maka hal itu dianggap sebagai salah. Nah, ini jelas salah karena semua manusia telah berdosa. Seluruh dunia telah jatuh sehingga seringkali terjadi apa yang dianggap benar oleh kitab suci itu dianggap salah oleh masyarakat. Tapi apa ya yang dianggap salah oleh masyarakat, oleh firman, itu bisa dianggap benar oleh masyarakat. Karena itu jangan melakukan sesuatu hanya karena semua orang menyetujuinya. Ya. Atau juga jangan tidak melakukan sesuatu hanya karena semua orang mengecamnya. Ya. Itu back to the Bible. Alkitab mengajarkan itu atau tidak? Kalau Alkitab membenarkannya, tidak peduli seluruh dunia menyalahkannya. Lakukan. Ya.
Tapi kalau Alkitab mengecamnya, tidak peduli seluruh dunia menyetujuinya, kita harus tidak melakukannya. Di sini firman akan menentukan etika kita. Biasa kalau saya sudah mulai debat-debat, banyak yang ribut. Tuhan tidak perlu dibela. Ya. Dan macam-macam lah. Ya. Katanya berdebat itu tidak Kristiani, tidak mengasihi dan lain sebagainya. Ya, pertanyaannya adalah, apakah kitab suci menentang perdebatan atau tidak? Harus dari Alkitab dong. Pertanyaannya, Yesus pernah berdebat tidak? Sering malah. Stefanus berdebat. Paulus berdebat. Apolos bahkan debat di muka umum. Dan 1 Petrus 3 memerintahkan mandat apologetika. Siap sedialah menjawab. Maka begitu saya dikecam oleh banyak orang, saya tidak peduli. Mereka nanya, Esra Soru, selama kamu berdebat, berapa banyak orang luar yang sudah masuk jadi Kristen? Saya bilang gak ada. Memangnya benar atau tidak tergantung dari hasil. Gak ada. Terus kalau gak ada, kenapa mau debat terus? Saya mungkin tidak membawa orang luar masuk. Tapi saya sangat mencegah banyak orang dalam keluar. Begitu kan? Kalau saudara baca di Kisah 18, Apolos itu dia berdebat dengan orang Yahudi. Dia menjadi sangat berguna bagi orang-orang percaya. Bukan orang-orang tidak percaya. Nah, karena itu saya tetap lakukan. Biarpun tidak hari-hari begitu. Karena saya juga harus memilih-milih. Siapa perlu ditanggapi, siapa tidak perlu. Karena ada kalanya ada 2 jenis, yaitu anjing babi. Yang tidak perlu kita beri. Jangan beri mutiara. Ya kan? Kepada anjing, dan jangan buang barang kudus kepada babi. Kan begitu kan? Maka setiap kali menghadapi orang kan saya harus klasifikasikan ini babi atau anjing. Ya toh, kalau ini babi anjing tidak usah. Begitu. Nah, seringkali dia bilang, wah, hamba Tuhan tuh harus omongnya lembut-lembut saja, tidak boleh kasar-kasar. Kalau kasar-kasar hamba Tuhan, ini hamba Tuhan tidak benar. Ya tapi kembali dulu Alkitab dulu. Pernahkah Tuhan Yesus bicara kasar? Ya. Hei kamu keturunan ular beludak. Ya. Baca itu Matius 23 tuh. Kalau ada pendeta omong sekarang mungkin semua murtad. Yesus kecam itu habis-habisan. Dia bilang kepada Herodes, bilang kepada si serigala itu. Wih, keras itu, kalau ada pendeta sekarang begitu mungkin jemaatnya hilang semua. Ya. Berarti itu sebenarnya makian juga ya. Tapi makian Alkitabiah. Ya. Banyak orang murtad itu seperti babi yang kembali ke kubangannya. Babi. Pakai babi, pakai serigala, pakai ular beludak. Tapi siapa mau kasih salah? Yesus. Tapi tetap pandangan umum pasti menolak. Ya, tapi ingat standar kita bukan pandangan umum. Kedua, bukan suara hati atau hati nurani kita. Bukan. Kadang-kadang memang hati nurani kita bisa dijadikan standar, tapi seringkali tidak bisa. Mengapa? Karena perlu diingat bahwa manusia semua sudah jatuh dalam dosa. Dan semua aspek manusia itu mengalami rusak. Itu yang disebut sebagai total depravity. Salah satu aspek yang rusak itu adalah hati nurani. Titus 1:15. Karena baik akal budi maupun suara hati mereka najis. Orang berdosa itu juga suara hatinya sudah najis. Karena itu suara hati tidak bisa jadi standar lagi karena sudah jadi najis. Ya. Juga suara hati akan padam kalau tidak dituruti. Kadang-kadang kalau kita mau melakukan dosa pertama kali, mencuri misalnya itu ada suara hatinya keras. Jangan, tapi curi aja. Nanti juga curi kedua juga curi lagi. Makin curi lagi. Kira-kira terus dilawan. Gitu. Dia makin hilang suaranya. Ya. Dan juga suara hati sangat dipengaruhi dengan pandangan sekitarnya. Kalau saudara dari kecil
dengan papa, mama, kakak, adik itu maki-maki orang tuh, anjing, babi, kau biadab, kau monyet, kau. Kalau itu biasa, maka pada waktu dia memaki orang seperti itu pun dia tidak ada tuntutan hati nurani. Dia nggak rasa bersalah. Oh, memang hari-hari begitu. Tapi kalau dari kecil haram oleh orang tua ucapkan kata-kata itu, maka pada waktu dia sampai memaki orang begitu, itu dia rasa bersalah luar biasa. Ini lingkungan. Karena itu tidak bisa jadi standar. Saya pernah dapat cerita tentang satu kampung di Afrika yang punya kebiasaan aneh. Pada waktu saudara berkunjung, ada tamu berkunjung, etika paling tinggi di kampung itu adalah membiarkan istri saudara tidur dengan tamu laki-laki itu. Jadi kalau saya berkunjung ke rumah saudara, istri saudara harus diizinkan tidur dengan saya. Kalau saudara tidak izin, itu namanya orang tidak tahu adat. Ya, orang tidak tahu etika. Dikecam malah. Tapi kalau izinkan saya tidur dengan istri saudara, nah itu saudara tuan rumah yang baik. Di Afrika, bapak-bapak tidak usah tanya Afrika bagian mana. Ya. Kalau kita kasih tahu bahaya itu. Ya. Atau misalnya gini, ini kisah sungguh-sungguh, cerita para misionaris yang menginjil di Papua, di suku-suku masih terasing pada waktu itu. Mereka putar film Yesus. Semua mereka dari orang dari suku itu lihat cerita Yesus tuh menegangkan, adegan demi adegan, sampai Yudas mau datang bawa pasukan tangkap Yesus. Yudas maju dan peluk Yesus. Begitu habis peluk Yesus, tentara-tentara tangkap Yesus. Begitu mereka lihat Yudas peluk Yesus dan Yesus ditangkap, tiba-tiba secara serempak semua tepuk tangan. Tepuk tangan buat Yudas, tepuk tangan buat Yudas. Para misionaris bingung, kenapa mereka tepuk tangan buat Yudas? Selesai acara ditanya-tanya, kenapa tepuk tangan buat Yudas? Karena mereka suku yang suka berperang. Dan pahlawan hebat adalah menaklukkan musuh dengan cara licik. Itu pahlawan. Dan Yudas menaklukkan Yesus lewat sebuah ciuman. Itu cara licik dan itu pahlawan hebat. Makanya hidup, tepuk tangan buat Yudas, tepuk tangan. Bagi kita Yudas pengkhianat, tapi bagi mereka Yudas pahlawan. Ini berarti bahwa memang mereka dibentuk dalam lingkungan itu. Maka benar dan tidak benar itu sudah tergantung pandangan umum dan di mana lingkungan mereka terbentuk. Maka ingat ya bahwa itu tidak boleh. Perasaan tidak boleh jadi dasar. Sekarang gini loh. Pernah ada orang yang dijahati oleh orang. Terus terasa jadi mau balas dendam. Tapi temannya datang, jangan. Tapi dia pokoknya saya mau balas dendam. Lalu dia bilang, kalau begitu gini. Ya kalau kamu sejahtera untuk membalas, ya balas. Kalau kamu tidak sejahtera, jangan balas. Maka balas atau tidak balas diletakkan pada kalau kamu sejahtera. Nah sekarang coba, kalau orang bikin jahat kita, terus kita tidak balas, rasa sejahtera tidak? Kayaknya tidak ya. Pulang tidur tuh rasanya, aduh ini tidak sejahtera. Setelah itu pergi tempeleng balik dia, lalu pulang bisa tidur, wah tidur tenang, sudah balas. Aneh kan? Disuruh jangan balas itu kan taat firman, tapi ternyata tidak sejahtera. Tapi habis balas, itu kan melanggar firman, tapi sejahtera. Makanya ada cerita orang Ambon tiba-tiba ditampar, blak, oleh temannya yang agama lain. Dia balik, dia bilang, karena Tuhan Yesus bilang barang siapa tampar pipi kanan mau berpikir, dia pasang sebelah lagi. Tampar. Lalu kawannya tampar. Dia bilang, oke, sekarang masalah agama selesai. Sekarang masalah laki-laki dengan laki-laki. Nah, karena itulah maka bukan pandangan umum, bukan perasaan. Tapi standar benar atau tidak dalam etika kita, dosa atau tidak, itu kepada firman. Patokannya bagaimana?
Kalau Alkitab memerintahkan, harus lakukan. Jika tidak, dosa. Kalau Alkitab perintah beritakan Injil, beritakan Injil. Tidak, dosa. Dan macam-macam perintah yang lain. Itu patokannya. Yang kedua, kalau Alkitab larang, jangan lakukan. Melakukannya, dosa. Saya kira itu sederhana. Tapi ada hal ketiga yang harus diperhatikan. Bagaimana kalau Alkitab tidak perintah dan tidak larang? Ya, boleh lakukan atau tidak boleh. Satu hari ada satu orang inbox saya. Ya, kamu pendeta tidak beres. Kenapa? Pendeta kok main Facebook? Ya. Saya heran. Coba kasih satu ayat. Mana ada perintah main Facebook? Nggak ada kan? Nggak ada memang. Ya. Tapi kalau dasarnya begitu, maka kita tidak bisa bikin apa-apa lagi. Karena ada banyak kegiatan modern saat ini nih yang nggak ada perintah di Alkitab. Dan kalau semua kegiatan kita harus dicatat di Alkitab, sekarang saya tanya, mana ada perintah di Alkitab suruh mandi? Tidak ada. Kalau begitu kita tidak boleh mandi. Ya. Itu yang terjadi dengan saksi Yehova. Ya. Saksi Yehova maupun Advent itu anti ulang tahun. Acara ulang tahun tidak boleh. Ya. Apa alasan mereka sebenarnya? Karena tidak ada perintah di Alkitab untuk merayakan ulang tahun. Satu. Tapi yang kedua, di Alkitab perayaan ulang tahun hanya terjadi 2 kali. Satu di PL, satu di PB. Dan kedua-duanya orang kafir. Pertama Firaun dan kedua Herodes. Pada waktu perayaan ulang tahun terjadi pembunuhan. Yaitu waktu Firaun ulang tahun, salah seorang pegawainya dipenggal. Ya kan? Terus sesuai mimpi yang ditafsir Yusuf itu kan. Waktu Herodes bikin perayaan ulang tahun, kepala Yohanes Pembaptis dipenggal. Jadi di Alkitab tidak ada perintah merayakan ulang tahun. Yang merayakan ulang tahun adalah orang kafir. Dan pada waktu perayaan ulang tahun terjadi 2 kali pembunuhan. Maka tidak boleh merayakan ulang tahun. Karena merayakan ulang tahun tidak boleh, maka merayakan Natal tidak boleh. Setelah perayaan Natal lewat, Desember, Januari masih hangat-hangatnya Natal. Saya lihat 2 orang mengetok pintu rumah saya berkunjung. 1 bule, 1 orang Indonesia. Dari penampilan mereka, saya tahu mereka saksi Yehova. Karena saksi Yehova itu sering jalan 2-2. Berkunjung, putih-putih, hitam putih. Ya, nanti lihat mereka baku omong. Yang paling banyak omong itu junior. Yang seniornya biasa diam. Dan melihat kesulitan junior, baru senior turun tangan. Begitu mereka 2 masuk, saya langsung, mari masuk ya. Selamat Natal. Oh iya, kalian tidak merayakan Natal ya? Emangnya kenapa kalian tidak merayakan Natal? Lalu mereka jawab, karena di Alkitab tidak ada perintah merayakan Natal. Jadi merayakan Natal salah? Ya salah dong. Coba Bapak kasih saya 1 ayat. Di mana ada Alkitab perintah merayakan Natal? Saya bilang tidak ada. Nah itu tidak ada. Dia tidak tahu saya pendeta. Itu tidak ada. Lalu saya tanya, jadi kalau tidak ada, tidak boleh lakukan? Ya dong, hidup kita harus sesuai firman. Saya lihat dia pakai dasi. Lalu saya tanya, Bapak, di mana ada ayat Alkitab suruh pakai dasi? Dia bingung. Tidak ada. Nah, tidak ada kan? Kenapa Bapak pakai dasi? Lalu dia bilang, ya kan Alkitab juga tidak melarang pakai dasi. Alkitab tidak melarang pakai dasi.
Lalu saya tanya, kalau begitu saya tanya, di mana Alkitab melarang merayakan ulang tahun? Di mana Alkitab melarang merayakan Natal? Kasih saya satu ayat. Dia diam, tidak bisa jawab lagi. Permisi, kami mau pulang. Saya bilang, jangan dulu. Saya panggil istri saya, tolong bikin minum teh dulu. Bawa pisang goreng, kita ngobrol-ngobrol dulu. Ya. Nah, jadi apa? Prinsipnya apa? Kan kalau Alkitab perintah, lakukan. Alkitab larang, jangan lakukan. Tapi dalam kasus Alkitab tidak perintah dan tidak larang, boleh lakukan, boleh tidak lakukan. Yang melakukan tidak dosa, yang tidak melakukan juga tidak dosa. Orang mau bikin pesta ulang tahun tidak dosa. Tapi kalau dia memilih tidak merayakan ulang tahun, juga tidak dosa. Maka waktu saudara mau salahkan orang juga ingat-ingat. Itu ada perintah di Alkitab, ada larangan di Alkitab atau tidak. Jangan menyalahkan orang sembarang. Kalau Alkitab tidak perintah, tidak larang, jangan salahkan entah dia lakukan atau tidak lakukan. Ya. Dan ada banyak kasus seperti itu. Seperti ya ulang tahun, main Facebook. Kali lalu kan waktu Natal sini kan kita sudah jelaskan soal menyanyi lagu-lagu yang rohana itu, non rohani itu ya. Banyak orang menganggap itu dosa. Kawin atau nikah harus di gedung gereja. Kalau tidak di gedung gereja, dosa. Mana dasarnya? Ada perintah mereka bikin pesta, bikin pemberkatan nikah di gereja? Tidak ada. Ada larangan? Tidak ada. Nah, dalam kasus seperti itu, artinya kita boleh melakukan, boleh tidak. Tapi patokannya apa? Ya, patokan apa untuk melakukan atau tidak melakukan? Patokannya adalah, coba 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Ini untuk kasus tidak ada perintah, tidak ada larangan. Pertimbangkan. Misalnya ya, mau bikin pesta ulang tahun. Ada perintah, tidak ada. Larangan, tidak ada. Kalau mau bikin, pikirkan. Bikin pesta ulang tahun itu bisa datangkan kemuliaan Tuhan atau tidak? Maka pikir, kalau saya bikin pesta ulang tahun, sampai ada jemaat begitu. Dia bilang, Pak Pendeta, anak saya sweet 17. Saya mau bikin pesta ulang tahun, undang teman-temannya besar-besaran. Teman-temannya diundang semua. Tapi ada ibadah dan saya mau Pak Pendeta yang khotbah. Tapi injili ini anak-anak muda. Nah, itu artinya bikin pesta ulang tahun tapi untuk kemuliaan Tuhan. Atau misalnya dalam pesta ulang tahun itu saudara bersaksi bagaimana Tuhan menolong saudara. Itu ini. Tapi kalau misalnya bikin acara ulang tahun, setelah itu selesai acara ulang tahun, siap live musik dan minuman keras semua, sampai setelah itu orang mulai mabuk-mabukan sampai pesta pora mabuk-mabukan, ini namanya tidak membawa kemuliaan bagi Tuhan. Yang itu jangan lakukan. Itu standarnya. Pikirkan apapun. Kedua, kalaupun itu baik pada diri sendiri, pikirkan bahwa sesuatu mungkin tidak dosa, tidak dilarang oleh kitab suci. Tapi pertimbangkan satu hal lagi. Apakah itu jadi batu sandungan bagi orang atau tidak? Ya. Misalnya ada orang yang naik khotbah atau nyanyi di atas mimbar, tapi pakaiannya robek-robek semua. Pakai jeans yang robek-robek semua, ya. Atau di sini robeknya, di sini lagi, di sini lagi. Ya. Pertanyaannya adalah, seandainya itu tidak salah, jadi batu sandungan tidak? Kalau jadi batu sandungan, jangan lakukan. Saya nanya, kalau rambut hitam pergi ke salon cat jadi merah, dosa tidak? Jawab.
pertanyaannya, adakah perintah? Tidak ada. Ada larangan? Tidak ada. Ya, maka untuk kita yang dewasa rohani, tak usah komentari rambut orang lah. Ya toh? Kecuali ada larangan mengecat rambut. Ya sudah, silakan kecam. Tapi kalau Alkitab tidak kecam, tidak usah kecam. Ya kan? Tapi misalnya saya, pendeta yang selalu tampil, kalau saya pergi cat rambut biru di sini, lalu sebelah merah, merah biru bagi dua, dosa tidak juga. Tapi pada waktu saya berdiri di mimbar, satu merah, satu biru, ini jadi masalah ini. Saya khotbah orang tidak dengar lagi. Ini pendeta itu tidak beres. Waktu itu maka itu jadi batu sandungan. Maka kalau itu jadi batu sandungan, jangan. Itu kan kasusnya di Korintus itu kan ya. Orang sudah persembahkan makanan untuk berhala. Habis itu sisa banyak, mereka jual di pasar. Lalu jadi persoalan di Korintus adalah, bolehkah makan makanan yang telah dipersembahkan pada berhala? Paulus bilang boleh. Kenapa? Sebenarnya tidak ada berhala di dunia yang mau makan-makan saja. Tapi Paulus tambahkan, tapi ingat, ada orang-orang yang lemah imannya. Yang kalau dia tahu bahwa itu makanan berhala kamu makan, dia yang masih lemah imannya, belum punya pengertian baik, dia bisa tersandung gara-gara kebebasanmu. Maka Paulus bilang, kalau memang begitu, makan daging itu tidak salah. Tapi kalau makan daging itu menyandung orang lain, aku tidak akan makan daging lagi, kata Paulus. Padahal makan daging itu tidak salah. Maka etika kita harus ditentukan dari itu. Ini penting bagi kita, diri kita, tapi penting bagi penilaian kita. Jadi jangan menilai orang lain pakai standar yang tidak ada dalam kitab suci. Teman saya pendeta Budi Asali pernah cerita bahwa dia diundang PA rutin di satu gereja. Terus dia rutin tiap bulan. Tapi akhirnya dia tiba-tiba acaranya dihentikan. Kenapa dihentikan? Karena bagi mereka setelah itu kemudian ketahuan bahwa mereka menolak pendeta Budi Asali untuk mengajar lagi karena orangnya tidak beretika. Kenapa tidak beretika? Karena mereka siap aqua gelas. Jadi kalau etika tuh buka dulu, tuang di gelas baru minum, jangan minum langsung dari botol. Jadi waktu mengajar beliau bukan langsung minum. Ini tidak beretika. Gara-gara minum langsung tidak beretika, maka acara Bible class rutin dibatalkan. Itu kan aneh sekali itu. Itu menyalahkan orang dengan standar yang tidak ada dalam kitab suci. Nah, maka patokan kita, ada perintah, lakukan. Ada larangan, jangan lakukan. Tidak ada perintah, tidak ada larangan, pikirkan itu untuk kemuliaan Allah. Dan apakah itu menyandung orang lain atau tidak. Jangan hanya pikir diri sendiri. Ya kan? True Christian begitu. Banyak orang datang gereja pakai pakaian yang tidak beres. Sampai di sini loh. Ya. Orang Kupang itu bilang itu namanya celana umpan. Maksudnya mau umpan apa? Ya. Ya, bayangkan sudah rok pendek begini, duduk paling muka, pangku kaki lagi. Pendeta di muka nih mau khotbah juga susah itu ya. Ya kan pendeta kuat iman. Kuat iman apa? Ini juga pendeta juga manusia. Lu kira tiang listrik yang ada di sini kan? Tapi kalau kita ngomong itu, rok-rok gua, baju-baju gua, badan-badan gua, paha-paha gua. Iya, tapi mata kan mata gua. Jangan kebebasanmu menjadi batu sandungan bagiku. Kamu bebas berpakaian apa saja, tapi kan juga saya terganggu. Pendeta Rap-Rap bercerita bahwa satu hari dia diundang berkhotbah di persekutuan para desainer pakaian. Lalu dia tanya, apa yang terbaru, tren sekarang? Lalu mereka jawab, pendeta Rap bilang, yang tren sekarang adalah yang atas makin ke bawah, yang bawah makin ke atas. Maksudnya,
Yang mestinya di bawah tuh makin ke atas roknya. Tapi yang ini di atas makin ke bawah. Lalu pendeta bilang, wah bahaya. Apa bahaya? Karena yang bawah makin ke atas, yang atas makin ke bawah, lama-lama sisa ikat pinggang. Nah, cara berpakaian, cara berkata-kata apapun, pikirkan itu menyandung orang atau tidak. Ya, jangan pedulikan pandangan umum, karena pandangan umum bukan standar. Jangan pakai perasaan sebagai standar. Pakai kitab suci. Bagaimana aturan pakai kitab suci? Ada perintah, lakukan. Ada larangan, jangan. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Boleh lakukan, boleh jangan. Pertimbangannya dua. Apakah membawa kemuliaan bagi Tuhan atau tidak? Apakah jadi batu sandungan atau tidak? Nah, kalau dengan prinsip begitu, maka kita bisa bertumbuh dalam etika makin hari makin baik. Lalu menjadi orang Kristen sejati. True Kristen. Statusnya di hadapan Tuhan oke. Etikanya oke. Selamat menjadi orang Kristen yang benar. Amin. Saya lagi ngecek ada nggak yang roknya naik ke atas, atasnya ke bawah gitu saudara. Kita break sejenak, tapi nggak break perlu berhenti gitu, nggak. Kita masuk ke dalam sesi yang ketiga yaitu Q&A, tanya jawab.